Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya, satu tulisan inspiratif nih yang Anda bagikan. Ini dari Prof. H.K. Suhaimi, beliau SPOG dan ahli fertilitas. Judulnya Tulisan Sebagai Jejak Hidup. Nah, kita pengen coba kupas bareng nih. Apa sih sebetulnya makna penting di balik ide kalau yaitu tulisan itu warisan kita gitu di dunia. Iya, betul. Menarik banget topiknya. Oke, yuk kita mulai aja ya. Dari gagasan utamanya dulu deh. Profesor Suhaimi ini kan bilang buat beliau pribadi nih, menulis itu udah bukan sekedar hobi atau apa ya, kerjaan sampingan gitu. Tapi lebih kayak denyut nadi hidupnya. Jadi semua pikiran, perasaan, kejadian sehari-hari beliau catat. Betul. Rasanya ini insight pertama yang penting ya. Nulis itu bukan cuma tugas, tapi kayak cara aktif merekam denyut kehidupan batin kita sendiri. Iya, dan yang menarik itu gimana rekaman pribadi ini bisa jadi jejak publik ya. Awalnya mungkin buat diri sendiri, catatan harian gitu kan. Tapi terus dimuat di koran. Ada Singgalang, Haluan, Padang Express disebutnya. Sekarang bahkan lanjut di grup WhatsApp katanya. Wah, iya juga ya. Ini kan nunjukin banget ya evolusi media. Tapi intinya sih sama aja. Ninggalin bekas. Mungkin ini insight kedua. Jejak pribadi kita lewat tulisan bisa jadi warisan publik loh. Melintasi waktu, melintasi platform. Pernah kepikiran gak sih catatan kecil kita hari ini mungkin jadi jejak kayak gitu nanti? Wah, bener juga ya. Dan jejak itu dampaknya bisa luar biasa loh. Profesor Suhaimi kan cerita tuh, pengalamannya menang lomba nulis di Harian Singgalang. Itu jadi semacam momen penting yang menyadarkan beliau gitu. Katanya gini, kata-kata yang lahir dari hati mampu menembus hati orang lain. Wah, dalam ya. Iya. Ini kayak momen klik gitu ya, yang negasin kalau tulus itu kuncinya. Persis, itu momen yang kayaknya meneguhkan pandangan beliau ya. Kalau nulis itu ya lebih dari sekedar teknik merangkai kata lah. Ini soal menyampaikan rasa, menitipkan jiwa kepada aksara gitu katanya. Analoginya juga bagus banget itu, soal benih yang ditanam dengan cinta. Oh iya, iya. Kata-kata tulis itu katanya hidup, tumbuh, terus ngasih makna. Jadi mungkin insight ketiganya, kekuatan tulisan itu ya ada di ketulusannya. Nyentuh karena dari hati, bukan soal seberapa keren kosakatanya gitu. Keren banget ya pemikirannya. Terus beliau nyambungin lagi nih, dihubungkan ke pepatah lama itu loh. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Nah itu dia, manusia mati meninggalkan amal dan jejaknya. Bahkan disebut juga soal pencatatan jejak kita di bumi dalam Al-Quran. Ini jadi bawa kita ke makna warisan yang lebih dalam lagi ya jadinya. Iya, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede gitu ya, tulisan ini jadi cara Profesor Suhaimi untuk bilang, hey, saya pernah ada loh di sini. Saya pernah merasa, saya pernah mencoba berbuat baik. Kayak gitu. Ini semacam legacy ya, warisan makna. Beliau malah nyebutnya mirip amal jariah. Oh iya iya, pahala yang terus ngalir gitu. Apalagi, wah ini manis banget, didukung doa istri beliau, Dr. Zurtias. Jadi insight keempatnya mungkin gini, lewat tulisan kita bisa ciptain warisan makna. Semacam amal intelektual, emosional yang bisa bertahan lebih lama dari fisik kita. Tapi ada yang menarik lagi nih. Beliau juga bilang kalau ninggalin jejak itu nggak selalu harus apa ya, belak-belakan gitu. Kadang perlu pakai metafora, bahasa yang lebih halus, kayak menggambar dengan huruf-huruf. Ini ngasih dimensi lain ya ke proses nulisnya. Betul sekali. Ini jadi ngangkat pertanyaan soal gimana sih jejak itu dibuat. Ternyata nggak harus selalu terang benderang, jelas gitu ya. Justru kadang kekuatan tulisan itu ada di kedalaman sama kehalusannya. Yang mungkin bikin kita mikir dulu sebentar, tapi malah nancep kuat bekasnya. Oh, jadi gitu ya? Iya. Jadi insight kelima mungkin, jejak bermakna itu nggak selalu gamblang. Kedalaman itu seringkali justru ada di kehalusan bahasa, di nuansa. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya sih, tulisan, apalagi yang tulus dari hati ya, itu cara yang dahsyat banget buat ninggalin jejak yang bermakna. Kayak kutipan di akhir tulisan beliau itu, jejak hidup itu nggak harus patung atau gelar mentereng. Betul. Tapi bisa berupa kata-kata ikhlas yang terus hidup di hati pembacanya. Dan jejak kata-kata tulus itu potensinya abadi loh. Kutipan penutupnya itu kuat banget rasanya. Kata-kata yang lahir dari hati adalah cahaya. Meski penulisnya tiada, cahayanya akan tetap tinggal bersama waktu. Wow. Cahaya itu bisa nerangin melintasi zaman.
Wah, pengingat yang indah banget ya tentang kekuatan kata-kata kita. Nah, ini sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu hal buat kita renungkan bareng-bareng lebih lanjut. Kalau tulisan bisa jadi jejak abadi kayak gitu, gimana ya dengan kata-kata lisan kita? Sehari-hari, obrolan biasa aja gitu. Di kantor, di rumah, pas teleponan. Iya juga ya. Kira-kira jejak macam apa ya yang kita tinggalkan lewat percakapan kita itu? Menarik untuk dipikirkan ya.